Baik anak-anak, silakan diaktifkan videonya. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Selamat berjumpa kembali anak-anak ya dalam pembelajaran situasi pandemi seperti sekarang ini, dan ini adalah merupakan pertemuan kita yang ketiga dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, bagaimana kabar anak-anak? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, semua dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Iya, ya sudah bagus ya, sehat semua. Jaga kesehatan anak-anak ya supaya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini ya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun jarak kita berjauhan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini marilah kita awali pembelajaran ini dengan mengaturkan salam panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yeah. Selamat siang anak-anak ya, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan secara daring kali ini. Walaupun Bapak lihat di layar ternyata masih belum banyak juga yang ikut anak-anak ya. Mungkin ada beberapa yang masih dalam keadaan situasi dengan alasan yang tertentu ya. Tapi Bapak sudah rekam pembelajaran ini yang sekiranya nanti pembelajaran ini Bapak akan unggah dalam YouTube yang bisa nanti dijadikan sebagai bahan pembelajaran oleh teman-teman kalian yang tidak bisa hadir hari ini dalam pembelajaran daring. Materi sudah Bapak share ya di LMS, silakan dilihat di Google Classroom-nya. Ya, sudah dibaca tadi anak-anak? Ya? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Oke. Anak-anak sudah lakukan absensi di LMS? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Nah, di Sudah, media di media Zoom ini juga sudah ada tempat untuk melakukan absensi kembali, yaitu di chat partisipan itu ya, yang di bawah itu ada logo partisipan. Silakan anak-anak chat di sana, sebutkan nama kemudian nomor absen ya. Oke, baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini maka seperti pada pembelajaran pertama dan kedua, malah kita awali pembelajaran ini dengan doa. Yaitu Bapak minta kepada salah satu siswa untuk bisa memimpin doa. Silakan. Puja. Silakan Puja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ambil sikap kamu secaranya, alasannya. Om Wignamastu Namo Sidam. Om Saraswati Namastutyam. Waradeka Marupin Widyarambam Karisyam Sidirbawantu Me Sadam. Om Sidrastu Tatastu Namo. Tinggi. Baik, terima kasih anak Puja ya sudah memimpin doa ya pada pembelajaran kita kali ini. Untuk itu Bapak sarankan kepada anak-anak yang lain untuk senantiasa bergilir ya untuk memimpin doa, dan setiap apapun yang kamu lakukan, yang kamu laksanakan harus diawali dengan doa. Jadi dijadikan sebagai sebuah kebiasaan supaya setiap kita melakukan apapun itu diawali dengan doa. Baik, anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Bapak akan ajak anak-anak untuk hening sejenak ya, untuk mengosongkan pikiran anak-anak ya, supaya pada hari ini anak-anak bisa menangkap kembali ya, meluangkan memori anak-anak kembali untuk bisa menerima pembelajaran kita hari ini. Oke, baik itu silakan di mute dulu mikrofonnya, kemudian dalam keadaan duduk hening ya, pejamkan matanya, barang
10 detik saja ya untuk menenangkan pikiran kita, mengosongkan pikiran kita ya, kemudian nanti membuka kembali memori kalian untuk bisa menerima pembelajaran ini dengan baik ya. Bapak pimpin ya, silakan pejamkan matanya, kita hening sejenak. Oke, selesai. Silakan dibuka matanya kembali. Bagaimana perasaan anak-anak? Sudah tenang? Iya, sudah siap menerima pembelajaran? Siap. Sudah, menerima Pak. pembelajaran. Senyumnya anak-anak ya, senyum anak-anak itu adalah merupakan bagian daripada kesiapan anak-anak. Oh, kalau anak-anak senyum itu berarti pasti anak-anak siap menerima pembelajaran dengan baik, kemudian senang menerima pembelajaran. Tetapi kalau anak-anak nyebeng, berarti tidak siap menerima pembelajaran dan ada ketakutan. Ya, mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Ya, anak-anak sudah senyum semua. Ya, bagus ya. Mengawali pembelajaran, mengawali apapun itu harus dengan senyum. Ya, oke. Baik. Bapak akan share screen ya terkait dengan materi kita hari ini. Tapi sebelum Bapak share screen, sembari menunggu materinya tampil, kira-kira salah satu siswa siapa yang masih ingat terkait dengan materi kita di pertemuan 1 dan pertemuan 2? Mungkin bisa memberikan sebuah sinopsis. Ya, apa sih pembelajaran kita, betul-betul ingat nggak terkait dengan pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua? Siapa? Oke, Puja angkat tangan ya. Ya, silakan Puja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nikuti Puja Dewi, absen 32. Nah, dari pertemuan pertama waktu ini, pembahasan kita itu terkait pengertian yadnya, bagian-bagian dari pancayadnya, terus trirena, syarat adanya yadnya. Terus kalau pertemuan yang kedua itu, kita membahas tentang materi yadnya yang ada pada cerita Mahabharata dan parwa-parwa yang ada dalam Mahabharata. Kalau contoh yadnya yang ada dalam Mahabharata itu seperti sarpa yadnya, terus Raja Aswameda itu, Pak. Iya. Oke. Sudah sangat jelas sekali ya dijelaskan oleh Puja. Jadi pertemuan kita pertama itu kan terkait dengan pengertian dan hakikat yadnya. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat dan aturan terkait dengan pelaksanaan yadnya. Kemudian yang pertemuan kita kedua itu adalah terkait dengan parwa dalam Mahabharata, yaitu ada Astu Dasa Parwa ya, 18 parwa. Kemudian menggali yadnya yang terdapat dalam Astu Dasa Parwa. Ya, sudah bagus sekali anak Puja. Oke. Pembelajaran kita kali ini, silakan amati gambarnya. Nah, kira-kira materi kita yang akan Bapak jelaskan itu apa ya? Siapa yang bisa? Oke. Kalau sudah baca LMS pasti bisa. Ya, silakan oke. Aktifkan microphone-nya. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi, yang bisa saya amati dari gambar tersebut yaitu gambar pertama mengenai Bhagavad Gita dan yang kedua itu mengenai proses dari pembuatan atau nanding Banten Prasbejati, Bapak. Iya, bagus sekali ya. Berarti Oka itu sudah membaca LMS-nya. Karena memang betul materi kita kali ini itu adalah terkait dengan pembacaan sloka Bhagavad Gita, terutama Adhyaya 3, ya. Karena di sana membahas terkait dengan yadnya dalam kehidupan ini. Nah, kemudian praktek yadnya betul ya. Jadi yadnya yang akan kita praktekkan di sini adalah terkait dengan pembuatan Banten Prasbejati. Sudahkah anak-anak bentuk kelompok? Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Terbagi menjadi berapa dalam satu kelas anak-anak? 5 kelompok ya. Berarti sudah siapkah ada kelompok yang tampil hari ini? Terkait dengan proses pembuatan Sudah, Bapak. Sudah, oke. Oh iya, Oke, sudah sangat siap, jelas, tegas jawabannya. Sudah, Pak. Berarti sudah siap ya. Oke. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ya, melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning dan direct instruction, siswa diharapkan mampu melafalkan Bhagavad Gita Adhyaya 3 ya, serta mampu membuat Banten Prasbejati sebagai generasi muda Hindu dengan mengembangkan karakter kreatif hingga dapat meningkatkan strada dan bakti kepada Desa Yang Widiwasa.
Karena indikator capaian kita itu adalah pertama melafalkan begawan kita, jadi siswa mampu melafalkan begawan kita. Kemudian yang kedua membuat video tentang pembuatan Bantan Prasejarti. Oke, nah ini begawan kita anak-anak. Nah, sekiranya anak-anak ada gambaran terkait dengan materi begawan kita ya. Jadi begawan kita itu adalah merupakan bahasa Sanskerta ya anak-anak ya. Jadi tulisan Dewanagarinya Sanskertanya seperti ini ya. Kemudian Begawat Gita itu adalah sebuah bagian dari Mahabharata yang termasyur dalam bentuk dialog yang dituangkan dalam bentuk syair. Di mana syair ini merupakan interpolasi atau sisipan yang dimasukkan pada Bhisma Parwa. Jadi sebenarnya dalam Bhisma Parwa seperti penjelasan Bapak pada pertemuan kedua ya. Jadi di Bhisma Parwa itulah keraguan-raguan Arjuna kemudian diberikan sebuah wejangan oleh Sri Krishna. Nah, wejangan-wejangan Sri Krishna kepada Arjuna itulah yang kemudian disebut dengan Begawat Gita. Ya. Nah, dalam Kautumya Chandogya Upanishad ya, sloka 714 itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Rigveda, Yajurveda, Samaveda dan Atharvaveda adalah merupakan nama-nama dari Caturveda. Sedangkan Itihasa dan Purana merupakan Pancamaweda atau Weda kelima. Ya. Jadi di sini Bapak dapat jelaskan bahwasanya Bhagavad Gita ya adalah merupakan bagian daripada Weda kelima. Ya, jadi sebelum kita masuk pada memahami terkait dengan Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, maka pahami dulu Bhagavad Gita, pahami dulu Itihasa dan pahami dulu Purana. Ya, kalau itu sudah kita bisa pahami, maka kita bisa masuk pada Rigveda, Samaveda, Yajurveda dan Atharvaveda. Ya. Saya kira jelas ya terkait dengan Bhagavad Gita. Nanti akan Bapak ajak anak-anak untuk bisa melafalkan Bhagavad Gita. Sudah siap anak-anak melafalkan Bhagavad Gita? Siap? Sudah, Pak. Iya, sudah ya. Oke. Ini salah satu bentuk sloka dalam Bhagavad Gita ya. Yaitu Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 14 ya. Ntar Bapak contohkan, anak-anak harus punya buku Bhagavad Gita seperti ini anak-anak. Ya, minimal punya satu buku Bhagavad Gita karena di sana banyak sekali wejangan-wejangan suci dari Sri Krishna ya yang akan mengarahkan kita kepada arah yang lebih baik. Jadi mengetahui apa sih sebenarnya kehidupan ini. Karena di Bhagavad Gita itu tidak hanya membahas satu materi saja ya. Jadi ada banyak adhyaya di sana ya. Kemudian di sana ada membahas tentang yoga, kemudian membahas tentang karma yoga, ya. Kemudian ada juga membahas tentang yatnya, ya. Itu. Nah ini salah satu sloka Bhagavad Gita. Ya mungkin Bapak akan berikan contohnya seperti ini baca. Kemudian silakan anak-anak nanti sebentar Bapak berikan waktu barang 10 menit untuk bisa mendiskusikan ya dengan yang lain mungkin. Ya, karena kalian berjarak di sini satu-satu ya. Yang duduk berdua silakan bisa berdiskusi berdua, yang sendiri-sendiri berarti silakan nanti pahami pembacaan sloka itu yang sudah Bapak contohkan supaya salah satu dari siswa Bapak bisa terima nanti untuk bisa memberikan sebuah pembacaan sloka. Ya, oke. Oke, Bapak contohkan ya. Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 14. Anod bawanti botani parjaniod anasombawa Yajnad Bawati Parjanyo Yajna Karma Ya, yang artinya dari makanan makhluk menjelma,
Dari hujan lahirnya makanan, dan dari yadnya muncullah hujan, dan yadnya lahir dari pekerjaan. Nah, dari sloka ini ya, jadi mengantarkan kita bahwa setiap rumah tangga hendaknya melakukan yadnya. Ya, maka dari itu ada kita melakukan yadnya ngejot ya sebelum kita memulai melakukan proses memakan ya. Perlu kita persembahkan dulu ya. Jadi setiap apapun yang kita kerjakan itu adalah disebut dengan yad. Ya. Nah, kira-kira itu salah satu bentuk contoh sloka anak-anak. Apakah anak-anak sudah bisa mungkin melafalkan satu sloka ya dalam Bhagavad Gita ya. Karena Bhagavad Gita Adhyaya 3 ya, itu ada sloka 1 sampai 43. Yang semuanya itu adalah membahas terkait dengan yad. Ya. Misalnya anak-anak bisa pilih salah satunya, silakan. Ya. Siapa yang sudah bisa mungkin dari apa yang sudah mendengarkan pembacaan Bapak tadi? Mungkin Wira bisa? Ya. Jadi anak-anak itu wajib bisa ya, minimal begini. Kenapa Bapak ajarkan anak-anak sloka? Karena sebagai generasi muda Hindu anak-anak ya, sebagai generasi muda Hindu kita minimal lah mengenal ya. Jangan sampai nanti di SD diajar pupuh, di SMP diajar pupuh, kemudian SMA juga pupuh. Ya tidak ada berubahnya gitu. Ya, maka dari itu maka anak-anak pemahamannya di SD anak-anak mengenal pupuh, kemudian di SMP anak-anak mulai diperkenalkan, pupuh diperkenalkan, nah sekar madya juga diperkenalkan. Ya, jadi kekidungan juga diperkenalkan. Kemudian di SMA pupuh diperkenalkan, sekar madya diperkenalkan, sekar agung juga diperkenalkan. Nah, ditambah dengan sloka. Ya, jadi itu salah satu contoh pembacaan sloka anak-anak. Ya, kemudian kalau Palawakya ada lagi ya. Jadi anak-anak harus minimal mengenal. Oh iya, kalau ini berarti sloka namanya. Kalau ini Palawakya namanya, kalau ini sekar agung ya. Nah, kalau kidung itu sekar madya anak-anak ya. Jadi dia ditembangkan berdasarkan dengan iramanya, misalnya apakah menggunakan wargasari, adri ya. Seperti ide ratu itu misalnya. Anak-anak sudah Bapak sering lihat di pada saat sembahyang Padmasana ya, sebelum masa pandemi itu sudah ada yang aturangaya untuk menghitung, itu sudah bagus sekali ya. Nah, kemudian kekawin atau sekaragung itu dinyanyikan berdasarkan guru lagu ya. Jadi dengan memperhatikan guru lagu, jadi guru itu berat, kemudian lagu itu ringan ya. Kalau guru itu berarti dia dinyanyikan sepatah, gitu dia ketukannya. Tapi kalau lagu itu ringan diileg dia, ya gitu. Nah, kemudian sloka seperti contohnya tadi itu anak-anak. Ya. Nah, kemudian kalau Palawakya misalnya Bapak contohkan begini. Ini Palawakya ya Bapak contohkan. Apa nikang dadi wang utama juga ya nimitana mangkana wenang ia tumulong awak nia saking sangsara apan utama dadi wang. Itu Palawakya anak-anak. Ya, pernah lihat anak-anak tari Palawakya? Pernah? Pernah, Bapak. Nah, pada saat penari itu selesai di pertengahan itu kan dia akan menaruh teropongnya kemudian Palawakya. Nah, itu adalah salah satu Palawakya. Ya. Oke. Kira-kira silakan yang sudah siap untuk membacakan sloka. Salah satu sloka Adhyaya 3. Slokanya silakan bebas. Mau sloka 1, 2, 3 sampai 43. Siapa yang siap? Kira-kira bisa. Silakan. Mohon izin, Bapak. Inge.
Bapak stop share dulu ya, supaya bisa lihat Iya. wajah kalian semua ya. Oke, nah, silakan aktifkan videonya. Oke, silakan. Oke ya yang mau ya. Iya, Pak. Oke. Bhagavad Gita adhyaya berapa, sloka berapa? Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 8, Pak. Oke, silakan. Niyatam kuru karamatwa karma jayo hyakarmana sarirayatra picate na prasidaya mana Iya, yang oke. artinya bekerjalah seperti yang telah ditentukan, sebab berbuat lebih baik daripada tidak berbuat, dan bahkan tubuh pun tak akan berhasil terpelihara tanpa berkarya. Terima kasih, Pak. Iya, bagus sekali Oke ya. Sila berikan aplaus dulu untuk Oke ya. Bagus sekali ya. Jadi sudah pembacaan slokanya sudah benar ya. Kemudian artinya. Nah, kira-kira dari pembacaan sloka yang dilakukan oleh Oke, siapa yang bisa memberikan sebuah penjelasan ya terkait dengan terjemahan itu? Apa maksudnya? Lakukanlah pekerjaan yang diberikan kepadamu karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa. Sebagai juga untuk memelihara badanmu tidak akan memungkin jika engkau tidak bekerja. Apa maksudnya itu? Siapa yang bisa memberikan sebuah penjelasan sedikit lah? Mungkin Puja? Baik, oleh kesempatannya, mungkin dari penjelasan singkat yang tadi dipaparkan itu, satu hal yang terlintas di saya itu, kita tidak boleh malas. Itu aja, Pak. Itu aja Iya. terlintas di benak saya. Iya. Jadi betul sekali ya, bahwa kita tidak boleh tidak bekerja, tidak boleh malas ya. Tubuh ini aja itu harus dipelihara dengan sebuah aktivitas olahraga ya. Maka dari itu ya kelangsungan hidup kita ini kita juga harus pelihara dengan sebuah pekerjaan ya. Maka dari itu Bapak ini adalah sebuah sloka yang memotivasi kita supaya kita tidak diam, bengong, tidak pesimis, hanya merenungi oh begini saja nasib saya gitu, diam saja enggak apa-apa gitu, supaya tidak seperti itu. Tapi lakukanlah usaha, lakukanlah pekerjaan ya yang sesuai dengan bidangmu, yang sesuai dengan kemampuanmu, karena itu akan memberikan sebuah dampak yang positif kepada diri kita. Baik secara segi esensialnya, kemudian finansialnya. Ya, itu akan memberikan dampak pada kita. Ya. Baik anak-anak, sudah jelas ya. Jadi Bapak minta satu contoh saja ya, sudah bagus dari Oke. Nah, harapan Bapak adalah anak-anak bisa membaca sloka ya. Anak-anak sudah mengenal sekarang bagaimana cara baca sloka. Nah, sekiranya anak-anak bisa nanti menerapkannya ya. Siapa tahu nanti sekolah kita ada undangan untuk bisa mengikuti lomba-lomba terkait dengan pembacaan sloka, kemudian kekawin, kidung, pupuh dan yang lainnya. Ya, anak-anak harus bisa siap. Ya, Oke itu sudah menjadi catatan bagi Bapak. Ya, jadi sudah ada kemampuan di sana untuk pembacaan terkait dengan sloka. Oke, baik Bapak akan share screen kembali ya terkait dengan materi kita. Tadi sudah pada Bhagavad Gita ya.
Oke. Bapak lanjutkan kembali. Oke, sekarang kita masuk pada prakteknya. Ya. Nah, dalam prakteknya ini ya kita akan membuat sebuah Banten Praspejati yang sudah seperti Bapak kirimkan di LMS dan Bapak berikan contoh YouTube-nya ya kepada anak-anak. Kiranya anak-anak bisa nanti menampilkan apa sih sebenarnya Banten Praspejati itu, cara buatnya bagaimana, kekompakan daripada kelompok. Bapak langsung nilai di sini ya. Bapak sudah bawa lembar nilai. Nanti akan Bapak cek siswa-siswa kelompoknya siapa saja, kemudian yang bekerja siapa saja, kemudian bagaimana cara kerjanya, ya. Karena anak-anak juga harus memperhatikan Satyam Siwam Sundaram dalam pembuatan sebuah Banten. Ya, Satyam itu adalah nilai kebenarannya. Ya, jadi nilai kebenarannya benar enggak? Ya, sing besurudan anggun dengan petanding. Itu nilai kebenarannya ada di sana. Sukle enggak? Kemudian siwam itu ada nilai kesucian. Ya, ada nilai kesucian berarti suci enggak itu? Ya, sudah dicuci, kemudian sudah dirapikan tempatnya, sing misi kenekaman ya, kemudian tidak dilangkahi ya. Gitu. Ya, sudah suci enggak siwam? Kemudian sundaram ada nilai estetika, ada nilai seninya di sana. Ya. Jadi ditatanya sudah rapi enggak? Ya, bentuknya gimana, kemudian sudah cantik enggak dia? Ya, karena sebagai simbol niase, sebagai salah satu bentuk yantra. Ya, oke, Bapak jelaskan sedikit ya sebelum anak-anak nanti share screen terkait dengan materinya. Tujuan fungsi Banten Praspejati. Banten Praspejati ini sering disebut dengan Banten Prasdaksine. Banten Praspejati adalah sekelompok Banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati kepada Hyang Widi dan manifestasinya akan melaksanakan suatu upacara dan mohon dipersaksikan dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan. Nah, kemudian unsur-unsur Banten Praspejati itu harus ada daksine. Kemudian ada Banten Pras, kemudian ada penyeneng, tenan atau pebuat ya. Tapi di Buleleng itu lebih dikenalnya dengan istilah teg-teg. Ya. Kemudian ada tipat atau anaman. Jadi tipatnya itu berbagai jenis ada anak-anak ya. Jadi ada tipat kelanan, tipat gong, tipat sari. Nah, sekarang tergantung kegunaan daripada praspejati yang kita gunakan itu sebagai tujuannya untuk apa. Kalau hanya sebagai sebuah praspejati aturan, jadi permohonan kita adalah sebagai sebuah aturan saja, ya anamannya atau tipatnya kelanan saja sudah cukup. Ya, tetapi ada juga proses misalnya orang nerang gitu. Maka tipatnya yang diminta apa? Gong misalnya. Kemudian kalau kita misalnya menghaturkan sagi-sagi kepada si kegong gitu, memulai gong itu kan, itu maka ada tipatnya diganti dengan tipat gong. Kemudian bondres mau tampil gitu, tipatnya diganti dengan tipat gong gitu. Ya, jadi ada simbol-simbolnya di sana. Kemudian kalau memang kita memohon sebuah keberkahan karena kita merasa bersyukur selama ini kita misalnya jualan sudah diberikan rezeki. Misalnya kamu misalnya sekolah selama ini kamu sudah diberikan pengetahuan yang lebih daripada cukup, maka misalnya ditambah dengan tipat sari, ya itu bisa, ya. Kemudian sudan atau ajuman, ya atau ajengan ya sering kita kenal di Buleleng ya, itu bisa menjadi pelengkap daripada Banten Praspejati. Kemudian ada pesucian, ya kalau di Bali Selatan pesuciannya itu adalah memang bentuk canang pesucian. Ya, ceper yang isi tangkihnya 4 ya. Kemudian di atasnya baru berisi canang sari. Tapi kalau di Buleleng itu lebih cenderung kepada banyu awang. Kemudian tidak berikutnya itu adalah segahan. Tidak boleh dilupakan. Karena kita menghaturkan Banten kepada Hyang Widi, maka para Buddhakala pun harus kita berikan suguhan. Jadi agar seimbang angka antara akase kelawan pertiwi ya, supaya tidak mengganggu ya, jadi situasi permohonan kita. Oke. Berikutnya semoga bermanfaat anak-anak ya. Jadi materi kita sudah cukup itu. Sekarang silakan anak-anak yang share screen, kelompok siapa yang siap. Kira-kira kelompok siapa yang siap ya? Oke, kelompok Puja ya. Puja angkat tangan. Coba di-share tampilannya, Bapak akan langsung nilai sekarang.
Kelompok yang lain juga persiapkan dirinya setelah Puja nanti tampil, maka dilanjutkan dengan kelompok berikutnya. Ketemu share screen-nya, Puja? Bapak stop dulu ya. Sorry, Bapak stop share dulu. Sehingga Puja bisa. Oke, silakan Puja, udah ketemu? Di bawah itu ada share screen. Warnanya hijau. Ketemu Puja? Mohon maaf Pak, untuk wifi-nya masih mati. Oh iya. G. Mohon ditunggu bentar Pak. G. Bapak tunggu. Iya. 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 Tinggi. Mungkin Bapak akan jelaskan kembali ya terkait dengan Banten Peras Bejati ya. Kira-kira Oke menangkap enggak apa yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin bisa dijabarkan kembali apa yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan Banten Peras Bejati. Oke, silakan. Baik Pak. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan tadi, yaitu Banten Peras Bejati sebagai suatu bentuk dari rasa atau bakti kehadapan Ide Sang Widi dalam suatu bentuk Banten Peras Bejati, di mana itu sebagai ucapan rasa syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa dan manifestasinya atas keberkahan dan anugerah beliau kepada kita semua yang hidup di dunia. Iya. Oke, betul sekali ya Oke. Kira-kira mungkin Dwi ya bisa memberikan sebuah penjelasan unsur-unsur Banten Peras Bejati itu apa saja ya Dwi? Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang sudah kalian praktekkan dalam kelompoknya, silakan. Yang Oke, suaranya masih putus-putus ya. Coba diulang. Oke. Nah, ini dah kalau kita situasi pembelajaran yang daring ya, situasi cuaca mungkin tidak mendukung ya. Ini seperti ini jadinya. Oke, mudah-mudahan anak-anak bisa masuk kembali ya dalam pembelajaran kali ini. Tinggal sekarang anak-anak menampilkan videonya sebenarnya. Iya, oke. Tadi ada kendala ya, Puja ya, sama kita. Puja? Ya. G. Tadi ada kendala? G? Ya, saya terputus. Iya, betul Pak. Ini dah kalau kita pembelajaran secara daring, nah seperti ini ya. Oke, tapi tidak kenapa. Sudah bisa ditampilkan sekarang videonya? Sudah, Pak. Iya, silakan. Nah, terserah pakai ya.
Mohon maaf Pak, tadi jaringannya terputus. Oh, nggih. Ya, mungkin sembari menunggu Puja menampilkan videonya, lanjutkan Oke penjelasan tadi terkait dengan unsur-unsur Banten Prasejati. Saya share screen-nya. Tidak mau ya? Sudah? Belum? Coba Bapak bantu ya. Bapak bantu video kalian ya. Oke. Sudah di stop di sana. Stop share screen dulu. Bapak share yang di sini. Puja? Sudah Pak. Oke, Bapak yang share di sini ya. Ya, coba Bapak share di sini ya. Oke. Ntar dulu. Mudah-mudahan bisa di sini Bapak share. Tunggu ya. Oke, prosesnya agak lama ini karena loadingnya berat ini ya. Oke. Sembari menunggu, mungkin Oke bisa menyampaikan unsur-unsur Banten Prasejati atau yang lain? Apa saja unsur-unsur Banten Prasejati? Baik Pak, jadi unsur-unsur Prasejati itu yang pertama ada daksine. Ya. Yang kedua itu ada tek-tek. Yaitu yang ketiga ada peras. Yang keempat ada ajuman atau ajengan. Yang kelima yaitu tipat. Dan yang keenam itu ada rake atau canang. Ada Banten Pesucian yang atau Banyuawang, dan yang terakhir Segehan, Bapak. Iya, udah lengkap sekali ya, bagus. Itu diingat ya. Jadi setiap anak-anak misalnya melakukan sebuah kegiatan ya terkait dengan pembuatan Banten, apakah itu di sekolah itu diingat. Jadi unsur-unsur Banten Prasejati apa saja, misalnya ada upacara piuning atau apa ya. Oke, sekarang coba Bapak share screen ya. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi Bapak bantu anak-anak untuk bisa tampil videonya. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Belum masih loading Pak. Oke, masih loading ya. Om Swastiastu. Suaranya masuk anak-anak? Pada kesempatan kali ini, Suaranya masuk? kami akan Masuk. mempraktekkan Masuk, Pak. Ya. cara nanding Banten Prasdaksine atau sering disebut dengan Banten Pejati. Dari beberapa Banten yang terdapat di dalam Banten Silakan disimak anak-anak ya. Prasejati, salah satunya yaitu daksine. Seperti dijelaskan dalam lontariatnya Pelutaning, makna daksine adalah
simbol salam kepada manifestasi Tuhan, ide Sang Yang Widiwasa. Daksina juga berarti buah yadnya. Setelah upacara, daksina disajikan kepada pemimpin upacara untuk bersyukur. Dalam lontariatnya Prakerti, beras merupakan lambang dari Sang Hyang Triguna Sakti. Demikian juga halnya dalam penyelenggaraan Preline Banten, disebutkan beras sebagai pamulihang hati, artinya kembali ke hati. Adapun makna dari Banten Ajengan adalah perwujudan rasa syukur atas apa yang telah dikaruniai oleh ide Sang Yang Widiwasa berupa boga atau pangan untuk kehidupan kita saat ini. Canang Rake bertujuan agar dianugerahkan Pance Amerta, yakni Amerta Sanjiwani, yang disimbolkan dengan pisang kayu, Amerta Kamandalu, yang disimbolkan dengan buah salak, Amerta Kundalini, yang disimbolkan dengan buah yang berwarna kuning, Amerta Pawitra, yang disimbolkan dengan buah manggis, dan Amerta Mahamata, yang disimbolkan dengan buah jeruk. Canang ini biasa digunakan saat upacara panciyatnya, khususnya saat mendem pedagingan dan nyejer. Selanjutnya yaitu ada tipat kelanan. Tipat kelanan merupakan simbol pembersihan dan penyucian terhadap sadripu. Tipat kelanan terdiri dari 6 buah tipat yang disebut dengan akelan dan ditanding dengan pelengkap lainnya. Masih anak-anak lihat dengan jelas tampilan videonya? Anak-anak? Masih dilihat dengan jelas tampilan videonya?
Banten Pejati sendiri adalah sekelompok Banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa kesungguhan hati kehadapan ide Sang Yang Widiwasa dan manifestasinya. Ketika akan melaksanakan suatu upacara dan memohon dipersaksikan dengan tujuan agar mendapatkan keselamatan. Baik, kira-kira sudah bisa ya anak-anak amati, Bapak stop dulu ya. Oke, baik, dari tampilan video tadi, Bapak sudah cek ya, anak-anak sudah lihat tadi ya? Sudah jelas lihat enggak? Bira? Bira sudah jelas lihat enggak? Bira? Oke, ya. Nah, dari tampilan... Maaf, Pak. Suara Oke. Bapak, jadi saya kedengarannya putus-putus. Oh gitu. Sekarang bagaimana? Masih putus-putus kah suara Bapak? Oke. Bapak berikan koreksi ya terkait dengan Banten Pras Pejati tadi anak-anak yang sudah anak-anak sampaikan. Pertama adalah terkait dengan Banten Prasnya. Ya, Banten Prasnya sih tatanannya sudah bagus, sudah benar. Cuman harapan Bapak nanti ke depan, tolong Banten Pras itu tumpengnya ya tumpeng lanying digunakan. Jangan menggunakan tumpeng buglu. Karena Pras itu adalah simbol puruse juga, kemudian rayunan atau ajumannya itu adalah simbol perdana. Jadi penyatuan antara puruse perdana itu baru menghasilkan sebuah hasil. Ya, gitu. Kemudian canang, nah tadi menyebutkannya ada pisang kayu tapi bukan pisang kayu kan. Kemudian salak tapi bukan salak. Nah, bagaimana caranya nanti anak-anak memberikan sebuah penjelasan kalau salah seperti itu. Ya, nah maka dari itu buah itu harus 5 warnanya kan begitu. Tetapi warnanya itu yang merah, kuning, hijau, ya. Kemudian ada warna apa namanya hitam gitu. Nah unsur-unsur itu ada, ya. Gitu. Nah apabila buah tidak mencakupi untuk unsur-unsur 5 unsur itu bisa menggunakan sarana canangnya yang harus dilengkapi dengan bunga yang lengkap. Nah, canang bundarnya itu ditatanya dengan tatanan bunga yang benar. Jadi putih di timur bunganya, merah di selatan, kuning di barat, hitam atau hijau ya. Kemudian pelung itu ada di utara. Ya, kembang rapi berada di tengah-tengah. Ya. Karena itu adalah menarik kekuatan ide Sang Yang Widi. Ya. Baik, anak-anak, jadi apa yang sudah anak-anak tampilkan, Bapak cukup satu saja dulu dari anak-anak menampilkan videonya, sudah Bapak nilai di sini. Jadi nilai anak-anak secara kelompok ya dari Banten Pras Pejati itu sudah dapat 85 anak-anak. Ya. Nah, untuk itu kelompok lain agar bisa lebih baik ya, minimal lebih baik atau samalah dengan ini. Oke. Baik. Yang ditunggu-tunggu anak-anak sudah akan Bapak tampilkan, yaitu kuisis ya. Kuisis terkait dengan evaluasi pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa cermat dalam evaluasi ini. Jadi mengukur kemampuan anak-anak sejauh mana kemampuan anak-anak terkait dengan materi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, sebelum masuk pada kuisis, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dari Puja, Oka, Dwi, Wira, dan Anggita, siapa yang siap memberikan penjelasan terkait dengan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Sebelum kita masuk pada kuisis, sebagai evaluasi pembelajaran kita. Silakan aktifkan mikrofonnya. Nggih. Oke.
Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat dari pelajaran tadi yaitu yang pertama mengenai tentang Bhagavad Gita dan yang kedua yaitu mengenai Banten Pejati dari pengertian tujuan unsur-unsur Banten Pejati dan juga dalam mempraktekkannya. Itu saja. Iya, bagus sekali ya Oke. Jadi sudah lengkap apa yang disampaikan Oke. Jadi seperti itulah materi yang sudah tersampaikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan tujuan daripada pembelajaran ini adalah anak-anak bisa membaca sloka. Tidak hanya Oke saja yang bisa, tetapi semua siswa bisa ya. Minimal mengenal dulu, oh begini rang sloka ya. Kemudian nanti anak-anak bisa mempraktekannya di rumah dan kemudian nanti bermanfaat buat anak-anak dalam pembelajaran. Karena ingat anak-anak pembelajaran itu tidak hanya di sekolah ya, tetapi juga di keluarga, di masyarakat. Silakan 3 tempat ini digunakan untuk belajar sekarang. Dalam pembacaan sloka, ya belajar untuk membaca sloka di 3 tempat ini. Kemudian untuk belajar membuat Banten Prasejati, silakan di 3 tempat ini. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya secara umum Bapak bisa sampaikan terkait dengan pembuatan Banten Prasejati. Karena lain desa itu kadang-kadang lain juga bentuknya, unsurnya, ya. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi sesuaikan dengan desa di mana kamu tinggal, ya. Oke, sekarang Bapak akan persiapkan HP atau apa yang ada di depanmu untuk bisa memberikan tanggapan terkait dengan evaluasi yang Bapak akan sampaikan lewat kuisis. Ya, Bapak akan share kuisisnya. Silakan anak-anak persiapkan dirinya untuk bisa masuk pada kuisis. Oke. Oke, sudah bisa lihat anak-anak? Sudah bisa lihat anak-anak kuisisnya? Oke? Oke, udah bisa lihat? Oke, silakan masuk pada kuisis ya. Puja? Oke, silakan. Masuk anak-anak. Dengan kode 115204. Jadi join di My Quizzes kode 115024. 115204. Sorry. 115204. Oke, bisa dengar saya? Puja bisa dengar? Puja? Terputus-putus ya Pak suaranya. Oke. Lihat kuisnya, lihat. Kodenya belum Pak. Kodenya Oh, 115204. kodenya
11.5204. Oke. Sudah? Partisipan silakan masuk. Ya, sudah satu Puja masuk. Lanjut. Anggita, Wira, Oke, Dwi. Yang lain belum masuk? Ya, Dwi, Wirawungsu, ya. Anggita belum? Oke. Oke, Bapak mulai ya. Ya, Bapak mulai ya. Silakan Oke masuk. Bapak mulai sekarang. Question pertama. Oke, masih Puja ya yang tertinggi. Lanjut pertanyaan 2. Iya, masih Puja yang memimpin ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Baik, mungkin nanti kuisis akan Bapak lanjutkan sebentar ya. Pada saat kita sudah tidak Vicon ya, pertemuan virtual seperti ini, Bapak akan berikan kalian lagi kuisisnya karena terkait dengan gangguan sinyal mungkin ini ya. Untuk itu harapan Bapak anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan kalian nanti di masyarakat. Ya, baik. Ada pertanyaan dulu anak-anak terkait dengan apa yang sudah tersampaikan. Mungkin nanti kuisis akan kita lanjutkan sebagai nilai evaluasi ulangan sebentar ya. Setelah pembelajaran secara online, Bapak akan kirim kepada kalian. Ya, kira-kira ada dulu pertanyaan terkait dengan penjelasan Bapak hari ini? Iya, Pak. Puja? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Silakan tampilkan videonya yang lain. Dwi, kemudian Oke, Wirawungsu. Mari kita akhiri pembelajaran ini. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran ini dengan para mesanti, marilah akhiri dengan doa dulu karena tadi diawali dengan doa. Ya. Siapa yang memimpin doa mengakhiri pembelajaran? Oke, silakan aktifkan mikrofonnya, Oke. Saya, Pak. Oke, siap. Silakan. Pakai doa Dewa Suksema, ya. Setiap doa ingat diawali dengan Awigena Mastu, kemudian Dewa Suksema, kemudian Sidirastu, ya, kemudian baru para mesanti bersama-sama. Oke? Oke, silakan. G. Sikap Amustikarana. Doa saya pimpin. Om Awigena Mastu Namo Sida. Om Dewa Suksema Parama Cintya Namo Namah Swah. Om Santi Santi Santi. Om. Puput. Ya, terima kasih ya anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini secara daring di PPL ketiga ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak materi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk evaluasi Bapak akan lanjutkan sebentar ya. Kuisis masih tetap kuisis sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak-anak. Ya, baik anak-anak, nanti pembelajaran kita berikutnya ya itu adalah terkait dengan moksa. Mudah-mudahan nanti anak-anak memahami itu. Ya, mungkin nanti karena PPL Bapak sudah berakhir, ya, nanti kembali yang mengajar adalah guru kelasnya. Ya, oke, baik. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengaturkan parama santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi 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 Om. Ya, Bapak, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Bapak akan buka dulu recordingnya ya. Tutup dulu recordingnya, akan stop dulu.